Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tetap semangat ya. Uh, Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian jangan lupa selalu ingat 3M. Ya. Apa itu 3M? memakai masker, Memakai masker, tangan, mencuci tangan, menjaga menjaga jarak. jarak. Jaga jarak ya. Semuanya tahu ya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa KM ketua kelas dipimpin dulu doanya. Ya Pak, izin mimpin doa Pak. Ya silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Firman. Bapak absen dulu ya. Oke. Muhammad Firmansyah, Hadir Pak. Sri Rahayu, Hadir Pak. Nova Yuliana, Hadir Pak. Ilham Fatur Rahman, Selalu hadir Pak. Naila Agustin, Hadir Pak. Dea Puspita. Dea belum datang ya? Kayaknya belum Pak. Jaringan kayaknya ya. Di sininya ada. Iya Pak. Habis hujan soalnya Pak. Oh iya. Yuliandini, Macet di jalan kayaknya Pak. Waduh. Kayaknya. jaringan juga kayaknya. Ilham Purnama Sakti, sama ya. Enggak ada tuh Ya. Pak. Neneng Aisyah. Hadir Pak. Ya. Semangat amat nih Neneng nih. Hari Jumat Pak. Mau semangat jadi. Intan Ayu, nggak ada ya. Enggak ada Pak. Zahra, Wah, enggak ada kayaknya Pak. Yulia, Hadir Pak. ya. Eni, Pak. ada ya. Adam Hadir, Pak. Wildan, Adam Wildan, Gimana nih ada Wildan? Herdiansah. Hadir Pak. Baik ya. Nggak apa-apa, kita mulai aja sambil menunggu teman-teman kita yang belum hadir. Baik Pak. Sebelumnya untuk materi kita hari ini, di sini kita materinya tentang lanjutan dari minggu yang lalu. Di minggu yang lalu, kira-kira kalian masih ingat nggak apa yang kita pelajari? Mengenai Masih Pak. Sistem operasi Pak. Cara Sama menginstal cara komputer Pak. menginstal komputer Sistem Pak. operasi, cara menginstal komputer ya itu ya. Kira-kira sudah paham belum minggu yang lalu? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Siap ya. Jadi sudah siap menerima materi hari ini? Sangat siap dong. Siap dong Siap, Pak. Sebentar, Siap Pak. saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah. Tadi sebelumnya Bapak udah ngirim ini ya ke grup kelas. Sudah Pak. Iya. Udah Pak, udah. Udah ada ya? Udah Udah Pak. LKPD sama materi ajar ya? Kelas 1 dihukum Pak. Sudah kelihatan belum ini? Sudah Pak.
Amin. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, masuk ke materi hari ini, ada beberapa hal atau ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan mengenai belajar untuk siswa. Nah, Bapak mau nanya nih, alasan kalian belajar kenapa? Untuk Ilmu. mendapatkan ilmu supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu, Pak. Ya, mendapatkan ilmu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kira-kira ada yang lain nggak? Ayo, mana nih? Gak ada tujuan kan ya, Pak? Betul. Kalau misalnya Bapak kasih pilihan ya, alasan kenapa kalian belajar. Yang pertama, misalnya pilihan pertama untuk menghindari penderitaan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua untuk menggapai kebahagiaan. Nah, kalian pilih yang mana? Untuk menggapai kebahagiaan sih, Pak. Menggapai kebahagiaan. Oke, jawaban dari Ilham ya, untuk menggapai kebahagiaan. Ya. Jadi seperti ini. Ketika kita belajar, alasan kita belajar itu, kalau yang pertama, pilihan yang pertama itu untuk menghindari penderitaan, artinya di situ kita punya rasa takut kan, takut menderita gitu nantinya, makanya kita belajar. Nah, dengan rasa takut itu, biasanya orang dengan rasa takut itu pasti akan ada tekanan, seperti itu ya, tekanan supaya belajar gitu. Nah, tetapi kalau pilihan yang kedua, pilihan Ilham tadi memang tepat gitu, istilahnya mau menggapai kebahagiaan. Nah, ketika seseorang belajar mau menggapai kebahagiaan, di sini itu biasanya orang seperti itu bukan belajarnya itu tanpa tekanan. Jadi intinya mau belajar, gitu ya. Kalau yang pilihan yang pertama tadi itu harus belajar. Nah, kalau memilih pilihan yang kedua itu berarti mau belajar. Nah, kalau yang namanya mau belajar, ya artinya di sini kita semua mau gitu, istilahnya mau tanpa ada tekanan apapun. Jadi seperti itu. Ya, paham anak-anak ya? Oke, Pak. Semangat untuk belajar hari ini ya. Sangat semangat, Pak. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, di sini kompetensi dasarnya yang pertama di sini menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Yang kedua itu menginstalasi driver perangkat keras komputer. Nah, di sini Bapak mau nanya dulu nih, sejauh mana kalian tahu tentang driver perangkat komputer? Coba, siapa yang tahu? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Baik, kalau belum tahu, Bapak Belum jelaskan sebentar ya. Untuk driver perangkat keras komputer, ya, di sini driver komputer itu bisa disebut aplikasi atau software atau perangkat lunak. Ya. Jadi driver perangkat keras komputer di sini artinya perangkat lunak atau software pendukung supaya perangkat keras yang ada di komputer itu berguna atau bisa digunakan ya, atau bisa dimanfaatkan. Makanya ketika perangkat keras di suatu komputer tidak didukung dengan drivernya atau software pendukungnya tadi, itu kemungkinan di perangkat keras tersebut bisa kurang maksimal penggunaannya atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali ya. Jadi seperti itu. Baik ya, kita mulai. Di sini indikator pencapaiannya yang pertama di sini menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras. Terus mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras. Untuk keterampilannya di sini melakukan instalasi driver perangkat keras sesuai kebutuhan. Ya. Terus membuat laporan instalasi driver perangkat keras. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan dapat merumuskan masalah tentang instalasi driver perangkat keras komputer dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melakukan instalasi driver perangkat keras komputer
dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan kasih tayangan ini. Di sini ada cara-cara menginstal driver perangkat komputer. Salah satunya di sini contohnya menginstal driver untuk sound. Ya, tahu kan sound itu apa? Tahu Pak. Tahu, Pak. Tahu apa itu sound? Buat suara aja Pak. Oh iya, betul. Betul ya, buat suara ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita masuk ke Window Explorer ya. Caranya dengan klik kanan pada Start ya. Bisa kalian lihat di gambar. Ini nanti kalian cermati ya, tolong ya. Tampilan saya dari awal nanti sampai akhir. Baik, Pak. Lanjut di sini Udah situ aja. ada Sini aja. klik Explore, kemudian cari tulisan My Computer ya. Di sini. Bisa kalian perhatikan sendiri ya gambarnya. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Baik. Nah, terus lanjut di sini ada tampilan sistem properties. Nah, di tampilan di sini kalian diminta nanti mengklik tulisan atau tab pada hardware ya. Nanti setelah diklik pada hardware akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian akan diminta mengklik device manager. Itu. Setelah kalian klik device manager akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. 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 Kelihatan, Pak. Coba dari tulisan ini, ada yang bisa membacakan nggak ada tulisan apa saja di situ? Device. Siapa? Saya, Pak. Ya, Neneng, coba Neneng disebutkan. Pertama ada desktop, I, Q, B, Q, E, U, U. Ya, 2, lanjut. audio. 3, kamera. 4, display, dan lain-lain. Ya, Sudah. udah ya, cukup itu aja. Oke, terima kasih Neneng ya. Ada yang tahu tidak? Yang dibacakan Neneng itu tadi apa? Yang disebutkan sama Neneng tadi itu apa kira-kira? Saya Pak tahu dong Pak. Siapa Ilham ya? Itu namanya kayak alat yang ada di komputer sih, menurut Ilham. Menurut Ilham, alat-alat yang ada di Komputer ya. Iya. Coba. Iya, betul ya. Memang itu dari namanya sudah ketahuan ya, seperti kamera, disk driver, display ya. Itu perangkat-perangkat atau perangkat keras yang ada di dalam komputer. Itu. Baik, kita lanjut dulu. Nah, dari tampilan di sini, nanti di sini ketika ada driver yang belum terinstall, itu akan ditunjukkan dengan biasanya ada tanda seru atau tanda tanya berwarna kuning gitu ya. Artinya perangkat tersebut belum terinstall drivernya seperti itu. Nah, di sini bisa kita klik update driver, di klik kanan, caranya klik kanan terus klik update driver gitu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan seperti ini kira-kira kita diminta apa coba? Belum Belum tahu, tahu, Pak. Pak. Belum paham. Belum tahu. Paham. Iya. Baik ya. Nah, dari tampilan di sini, dari gambar ini, kita diminta memasukkan driver atau seperti tadi yang saya bilang ya, software pendukung. Ya, software pendukungnya atau drivernya, driver perangkat kerasnya untuk dimasukkan ke sini, untuk diinstal di sini, seperti itu. Ya. Terus lanjut. Nah, di sini kita diminta mencari tadi drivernya itu yang mana, disimpannya di mana. Itu. Nanti kita cari di sini, kalau sudah ketemu, diklik drivernya, setelah itu klik OK. Ya.
Nah, di sini proses menginstal drivernya seperti itu ya. Terus lanjut, ketika selesai menginstal driver biasanya komputer seperti ini ya. Jadi ketika perangkat kerasnya ini sudah mulai akan berfungsi, artinya sudah terinstall drivernya, jadi komputer akan otomatis biasanya meminta muat ulang atau restart seperti itu ya. Jadi komputer akan merestart sendiri dan akan hidup sendiri seperti itu. Nah, jadi itu cara menginstal driver perangkat keras komputer supaya perangkat keras atau komputer yang kita gunakan bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Nova mau bertanya, Pak. Siapa, Nova ya? Iya, Oh ya, silakan Nova. Apa yang mau kalau ditanyakan? software pendukung tadi kita bisa mendapatkannya di mana, Pak? Oh, software pendukung tadi atau driver ya, atau driver Iya. tadi kita bisa mencarinya di mana? Ada lagi? Siapa lagi? Saya, Pak. Sri, ya Ya, silakan Pak. Sri. Apakah setiap komputer harus diinstal software tersebut? Apakah setiap komputer harus diinstal software ya? Ya, baik. Dua pertanyaan tadi, kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ya, Apakah Pak. ada yang Saya sudah mau tahu? bantu jawab, Pak. Oh, Dea ya? Ya. Ya, silakan Dea. Apa? Dia Mau jawab dia mau coba jawab pertanyaan dari Naila. pertanyaan dari Naila? Kan? Ya. Katanya software pendukung tadi kita bisa mendapatkan di mana? Nah, kita tuh bisa mendapatkan download dari internet, Pak. Bisa mendapatkannya download dari internet. Ya. Oh ya. Terus ada lagi yang mau menambahkan yang lainnya? Cukup? Pertanyaan dari Sri? Nggak ada yang bantu jawab? Baik, kalau nggak ada, Bapak coba jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Nova ya. Ya, Dari Pak. Nova, software pendukung bisa didapatkan di mana gitu ya. Tadi dibantu jawab sama Dea, itu bisa kita mencarinya di internet atau download di internet. Seperti itu ya Dea ya? Ya, Pak. Nah, jadi gini, memang betul jawaban dari Dea juga kita bisa mendapatkannya di internet. Tetapi gini, ketika kita membeli suatu perangkat atau komputer baru gitu ya, ketika kita pertama membelinya, kita akan dikasih drivernya juga gitu, istilahnya satu paket. Jadi kita membeli perangkat, kita juga dikasih drivernya, biasanya berbentuk CD gitu ya. Nah, semua driver dari perangkat di situ semuanya ada gitu di dalam satu CD ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada atau misalnya kita membelinya bekas gitu ya. Biasanya yang bekas itu, kita membeli bekas itu tidak ada drivernya atau tidak ada driver bawaannya. Makanya seperti yang dia bilang, kalau memang tidak ada kita bisa mencarinya di internet gitu ya. Kita bisa mendownloadnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Sri tadi, apakah setiap komputer harus diinstal software? Ya, jawabannya ini tergantung dari sistem operasinya. Ada beberapa sistem operasi yang sudah bisa dibilang plug and play gitu ya. Ketika kita menginstal sistem operasi, itu sistem operasi tersebut sudah otomatis ya, sudah secara otomatis langsung membaca ada perangkat keras baru dan langsung akan terinstall drivernya. Seperti itu. Ya, biasanya itu di Windows 10. Kalau Windows 10 biasanya kita tidak memerlukan lagi driver perangkat keras. Tapi kalau menggunakan Windows seperti Windows 7 ataupun Windows XP ya. Jadi seperti kemarin kita menginstal Windows 7, itu biasanya kalau perangkatnya baru ada aja beberapa perangkat keras komputer itu yang tidak bisa kita gunakan ya. Contohnya
eh, wireless misalnya. Jadi ketika kita pertama misalnya wireless itu nggak ada gitu. Jadi kita tidak bisa mengkoneksikan ke perangkat atau ke jaringan hotspot seperti itu jika wirelessnya masih belum terinstall drivernya seperti itu. Baik, jelas ya anak-anak? Siapa? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Baik, kita lanjut. Jelas, Pak. Jelas. Seperti minggu yang lalu, Bapak akan bagi kelompok juga. Nah, di sini mungkin apa kita gunakan kelompok yang sudah ada saja? Apa Yang udah gimana? ada aja, Pak. Yang Ya, udah ada aja lah, Pak. Baik, yang sudah ada aja. Kira-kira ada perubahan nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang mau ganti ya? Iya, Pak. Oh ya udah, itu nanti kalian atur sendiri aja ya. Oke, Pak. Pokoknya Bapak terima jadi aja, seperti itu. Ya, Sip. baik. Eh, sudah dibuka ininya, LKPD-nya? sudah, Pak. Siap, sudah. Oke, kalau sudah dibuka, di situ ada tugas kelompok. Silakan kalian diskusikan dari LKPD tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit aja cukup kali ya? Wih, cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Pintar semua. Ya, baik. Baik, silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Silakan. Oke, Saya Sri, tiga. Iya. Nah, nih Kak Ilham Kelompok nih, tiga kelompok nih. satu. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok Yang mana nih? kelompok 3 nih mana nih? Siapa? Kelompok 1 aku. Gimana nih Kak Ilham nih? ayo weh. Saya ikut mana nih? Kelompok 1. Yang lain. Ikut ya. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2 di grup aja. Kelompok 2 di Masa grup. kelompok 3 nggak mau ada yang gabung? Kelompok Enggak. Gara-gara ame, weh. Kelompok 1. Iya. Gue ikut lu aja lah. Weh, sakit, Mas. Oh, Yuk, kelompok 3 yuk. Nice. Kok masih bagi kelompok sih? Kelompok Kelompok Ini ada kelompoknya kok. sudah Satu ada. apa lupa. Oh iya kan kelompoknya udah ada. Ini kalian diskusikan ininya loh, LKPD-nya ya. Iya, Pak. Ini gitu. Ya, sok. acting gitu si Firman, Pak. Kelompok 2 hampir nih, Pak. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 siapa nih? Saya juga. Yuk. Bisa yuk kelompok 3. Ilham mana nih? Kelompok 3 udah, Pak. Kelompok 3 udah selesai. Udah dong. Iyalah. Kelompok 2 juga udah Ada 10 dong. menit. Astaga. Kelompok 1, Nih. kelompok Waduh. 3, kelompok 2, kelompok 1 sama kelompok 4 nih belum nih. Kelompok 2 masih proses, Pak. Tanggung dikit lagi, Pak. Firman, lihat chat, Man. Nggak itu. Bentar nih. Di grup WA ya. Oke.
tuh dan jangan ngelamun aja kerjain tugas lu. Lihat chat tuh. Udah selesai ya? Sudah, Pak. Udah dong, Pak. Baik. Aman Pak. Ya, waktunya juga sudah habis sudah. Walaupun ada yang belum selesai udah. Nah, silakan sekarang siapa yang siap mempresentasikan? Kelompok Nai, Pak. Kelompok Naila ya? Iya. Yo, kelompok 3 ya Naila ya? Izin share screen ya, Pak. Ya, sok. Silakan Naila. Ada nggak? Proses. Kita? Udah Ada. Ya, sudah ada. udah ada. Ini Pak hasil. Bisa agak dibesarin lagi, Bentar. sedikit lagi. Udah? Ya, boleh cukup. Gitu. Ya, silakan Naila dijelaskan. Bentar, Pak. Ya. Jadi di sini kita ini jawabannya dan ini pertanyaannya, Pak. Ya. Ya, di situ kan pertanyaannya ya. Iya, Adalah macam-macam driver perangkat keras komputer beserta definisinya. Ya, jawaban ini kelompok, jawabannya. ya jawaban kelompoknya yang ini. Iya. Dibacakan aja nggak apa-apa, Naila. Oh, dibacakan, Pak. Ya, Untuk jawaban pertama driver audio itu Iya. untuk suara pada komputer. Kedua, VGA untuk layar monitornya. Untuk Iya. pertanyaan kedua, jawabannya satu masuk ke Windows Explorer. Kedua, klik kanan di My Computer, pilih Properties. Ketiga, pilih Device Manager. Keempat, klik kanan pada nama perangkatnya. Setelah itu klik Update Driver. ya, Kelima, cari software drivernya di penyimpanan komputer atau di flash disk. Setelah ketemu, terus dipilih Next. Setelah selesai, biasanya komputer minta restart, Pak. oh iya. Sudah, Sudah, Pak. baik. Jangan ditutup dulu ya ininya. Ya. Nah, sekarang kelompok yang lain, ada yang memberi tanggapan nggak? Dini, Pak. Julian Dini. Ya, Ya, silakan Din. Mau di mau nomor bertanya 2. apa mau menambahkan, Din? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di nomor 2 tadi kan langkah-langkah instalasi perangkat keras komputer. Ya, Nah, di langkah pertama tadi masuk ke Windows Explorer. iya. Cara masuk ke Windows Explorer-nya gimana? Cara masuk ke Windows Explorer ya. Itu pertanyaan dari Julian Dini. Ada lagi? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi dari kelompok yang lain? Saya, Pak. Neneng ya? Ya, Ya, silakan Neng. Mau bertanya atau menambahkan? saya masih mau menambahkan. Iya, mau menambahkan ya. Silakan. Pada bagian pertama itu kan macam-macam driver perangkat keras. Di Iya. situ tadi hanya ada 2 driver. Sebenarnya kan masih banyak seperti driver USB, wireless, dan LAN, dan lain-lain. Itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Oh, itu tambahannya ya. Ya. Baik. Terus tadi kelompok 3 gimana? Tadi yang pertama pertanyaan dari Dini. Ya. dari Dini ya. Iya. Pertanyaannya cara masuk ke Windows Explorer. Silakan kelompok 3. Mau dijawab sama siapa? Dea bantu jawab ya. Oh, dia yang menjawab. Silakan Dea. Jadi Din, cara masuk ke Windows Explorer yaitu caranya klik kanan pada menu Start Iya. atau logo Windows dari kiri bawah. Setelah itu cari tulisan File Explorer, terus klik kiri. Udah deh kayak gitu. Makasih. Oh, sudah.
Udah itu. Ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup? Siap, cukup. Ada lagi nggak yang lain? Kelompok yang lain? Tidak. Enggak, serius. Ya udah. Udah Kalau yakin nih? ya, sudah puas semua kayaknya, Naila. Sudah, kalau tidak ada ditutup aja ininya, nggak apa-apa, Naila. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Udah kan? Udah Ya, nggak sudah. ini lagi. Ya, sudah. Baik ya. Dari LKPD tadi, di situ kan ada dua ya, ada dua yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tadi sudah, coba diskusikan. Nah, sekarang di lembar kerja keterampilannya di situ kira-kira siapa yang bisa menampilkan atau membuka device manager pada Windows 10. Tadi itu kan cara-caranya semuanya menggunakan Windows 7 atau Windows XP ya. Saya Sekarang, Pak, Ilham Pak. Ilham, Iya komputer Pak, yang Kelompok kamu dua gunakan nih. Windows 10. Windows 10 dong Pak. Oke, silahkan Ilham. Coba kira-kira seperti apa? Mau bimbingannya Pak ya, takutnya ada yang salah. Iya, nggak apa-apa, salah Oke, nggak Pak. apa-apa. Oke Ya. Pak, sama nih Pak ya. Di share aja ya, di share caranya seperti apa. Share-nya share seluruh layar aja ya, kamu ya. Oke Pak, siap. Ya, silakan. Sip. Wih, jadi banyak nih. Jadi banyak gini ya. Ya, Udah banyak Pak. Banyak banget. ya udah, coba nggak apa-apa, Oke, dicoba aja. bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Pak Epul tadi. Pertama, kita klik kanan bagian start, pilih file explorer. Betul kan Pak ya? Ya, File explorer. Kita tunggu dulu, masih loading. Sip. Terus pilih disk PC. Disk PC, klik kanan, pilih property paling ujung. ya properties ya. Ya, properties. Nah, setelah terbuka, kita pilih device manager. Device manager ya. Iya, kelihatan kan semuanya? Ya, coba diklik. Iya. Oke, kita klik device manager. Nah, ini dia Pak. Oh ya. Nah, sekarang coba Ini. kelompok yang lain lihat. Di sini sama nggak tampilannya dengan di materi tadi yang saya bagikan? Sama. Device Sama, managernya. Sama Pak. Alhamdulillah Pak, berhasil ini Pak ya. Nah, ya. Ya, Iya. iya orang segitu Kelompok doang. dua Am. dong. Masa nggak bisa kamu? Mantap. Ya, jadi intinya device manager ini semuanya sama di Windows 7, Windows 10 juga sama. Cuman perbedaannya ya cara menampilkannya aja mungkin seperti itu. Nah, di sini kan Ilham sudah berhasil menampilkan menggunakan Windows 10, menampilkan device manager ini. Baik, yaudah Ilham nggak apa-apa, ditutup aja. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, sekarang yang sudah kamu tampilkan tadi Ilham, coba dibuat laporannya. Seperti apa itu? Oke, baik Pak. Tapi sebelum Ilham menampilkan laporannya, Ya. boleh minta waktunya sebentar nggak Pak untuk Oh ya, laporan silakan. dulu. Ya, silakan. Ya, Oke, makanya Mas, Bapak sehat. juga mau ngasih waktu dulu memang. Ya, silakan Nam. Jangan lama-lama ya. Oke Pak, 5 menit boleh Pak? Ya, boleh. Oke.
Pak, alhamdulillah sudah selesai, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Wih, hebat. Cepet juga. Iya dong, Ya. Pak. Nah, sekarang coba ditampilkan Oh iya, Pak. laporannya. Ya, Kan kenapa? tadi Ilham udah bagi kelompok. Jadi nanti yang presentasinya bukan Ilham, tapi teman kelompok Ilham. Boleh kan, Pak ya? Oh iya, sih ya, sangat boleh. Ya. Biar bagi-bagi, Pak. Ya, nah seperti itu ya. Iya, siap. Ya, silakan siapa yang Nanti mau menampilkan? nanti si Sri, Pak. Sri Oh, Sri. Rahayu. Saya, Iya. Pak. Oh, Sri Rayu. Siap, Sri. Iya, siap. Ya, silakan Sri. Coba. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Mana ya kameranya di Ada nggak? Ada. Ya, proses. Ada. Nah, Ya, sudah ada. Ya, Baik. coba dijelaskan Sri. Ya, langsung aja. Langsung aja ya, Pak. Ya, silakan. Laporan hasil praktek tentang cara menampilkan Device Manager pada Windows 10. Ya. Dari hasil praktek kelompok kami, cara menampilkan Device Manager pada Windows 10 terdiri dari beberapa langkah, diantaranya yaitu langkah 1, masuk ke file Explorer. Langkah 2, pada disk PC klik kanan, terus klik Properties. Ya. Langkah 3, setelah itu klik Device Manager yang ada pada bagian sebelah kanan layar. Setelah itu akan muncul tampilan Device Manager. Sudah? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik, terima kasih ya, Sri. Ya. bener kan, Pak ya? Ya, Mantap. ya nggak apa-apa. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 3. Tepuk tangannya mana nih? Aduh. Baik ya. Oh. Mic-nya dimatikan aja dulu. Baik, jadi itu untuk instalasi driver perangkat keras komputer ya. Kita sudah mempelajarinya tadi. Nah, sekarang Bapak mau coba kalian simpulkan dari pembelajaran tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Siapa? Neneng. Neneng ya? Neneng sangat aktif sekali, Ya. Pak. Mantap, Neneng. Ya, Neneng silakan. Kesimpulannya, suatu perangkat di dalam komputer harus mempunyai software pendukungnya. Jika tidak ada software pendukung, maka perangkat tersebut tidak akan berjalan secara maksimal atau sama sekali tidak akan bisa digunakan. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Baik, bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi memang seperti itu tadi, karena memang sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan. Di Windows, di beberapa sistem operasi ya, sistem operasi Windows itu memang ada beberapa perangkat keras yang tidak otomatis terdeteksi oleh sistem operasi. Artinya, ketika perangkat keras tersebut tidak terdeteksi, maka kita harus membutuhkan driver perangkat kerasnya. Contoh kecil misalnya kita membeli suatu laptop gitu ya. Kita membeli laptop, kita menginstalnya menggunakan Windows 7 atau Windows versi sebelumnya gitu ya. Ketika kita install sistem operasinya, itu saya pastikan ada beberapa perangkat keras yang tidak bisa dibaca ya oleh sistem operasi tersebut. Nah, makanya itu kita membutuhkan driver perangkat kerasnya. Contohnya misalnya seperti tadi yang saya bilang ya, Wi-Fi. Tahu kan Wi-Fi? Tahu. Tahu dong, Pak. Setiap hari Wi-Fi yang terus. Nah, Setiap hari. iya biasanya Wi-Fi itu kalian udah nggak asing lagi lah. Ada yang nanya mau kemana? Mau Wi-Fi-an katanya. Iya. Mau Wi-Fi-an biasanya. Wiki, Pak, Wiki. Nah, kalian harus tahu. Jadi Wi-Fi di sini juga tidak otomatis akan langsung aktif
kalau misalnya kita tidak menginstal atau memasukkan driver perangkat kerasnya gitu ya, atau software bawaannya lah seperti itu. Nah, laptop tersebut itu tidak akan bisa dikoneksikan ke internet kalau driver perangkat kerasnya itu belum kita install. Nah, kita mendapatkannya di mana? Itu tadi ya. Kita bisa mendapatkannya kalau membeli baru itu kita akan langsung dikasih drivernya dalam bentuk CD biasanya. Tetapi kalau kita membeli laptopnya bekas, itu biasanya kita jarang dikasih untuk CD-nya. Nah, di situ kita bisa mencarinya seperti tadi jawaban siapa, Dea ya? Benar tadi kata Dea, kalau tidak ada bawaannya, kita bisa mencarinya driver itu di internet. Kita bisa mendownloadnya. Seperti itu. Baik, paham ya anak-anak ya? Oke, Pak. Paham, Pak. Baik, sekarang saya kirimkan link di grup WhatsApp, link soal Google Form. Nah, sudah ada belum? Siap, ada, Pak. Ada Pak, ada. Ada. Nah, kalau sudah ada silahkan diisi. Ya, silahkan kalian buka linknya, nanti diisi soalnya. Oke, Bapak kasih Pak. waktu 10 menit. Baik. Baik, Pak. Siap. Ya, silakan. Wih, cepet. Udah ada 3 orang aja nih yang jawab. Nah, yaudah, Pak. Cepet kan, Nah, Pak? sudah ya. Dia mau nge-cheat, Pak. Ngadi-ngadi. Ini udah, Pak. Bentar, Bapak cek dulu ya. Ya, ada 3 Firman orang di udah sini. Pak. Firman udah Pak. Ya, nambah 4 orang sekarang. Aduh, Pak, salah 2 saya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan dong. Waduh. Waduh, ada yang remedial. nilainya kecil banget ya. Alhamdulillah, Yulian Dini nggak di... Yulia Wahyu baru selesai Ya nih. Allah, alhamdulillah paling kecil. Auto kena remedial nih. Sakti 68. Aduh, Sakti kamu harus remedial nih. Untung Udah ya. mau masuknya telat, Sakti nih, Pak. Ferdiansa udah, Pak. Sakti push up, Sakti push up. Aduh, Pak. Pusing, Pak. Naila gimana? Aduh. Remed. Aduh. Aduh, auto ini mah. Emang KKM-nya berapa, Pak? KKM-nya 75. Jauh, Pak. Masih jauh. Aduh, kurang satu, Pak. Ya. Asik, di atas 75 dong. Kok kurang satu Naila nih. sama Naila, Sri Rahayu sama Sakti nih. Waduh. Wah, bahaya. Siap-siap ya.
Siap. Pin aja Ya, deh. semangat, 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 semangat. Iya, Remedial. harus semangat. Nah, Semangat remedial. Remedial, Pak. nanti untuk remedialnya, nanti Bapak akan kirim lagi ya soalnya, khusus buat yang 3 orang tadi gitu ya. Iya, Pak. Buat yang Baik, 3 orang tadi, Diususin Naila, gitu ya. Naila, Sakti, sama Sri ya. Iya, Pak. Iya, Kak. Yang tadi ya. Gak fokus, Pak. Ya, nanti Bapak akan kirim ke grup WhatsApp. Nanti kamu coba isi lagi. Tapi Siap, dengan soal yang Pak. berbeda tentunya. Itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak, Nana? Siap, cukup. Ada yang Tidak, Pak. Ada, Kak. Tidak kayaknya Pak. Enggak nih. Cukup? Enggak. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Untuk pembelajaran minggu depan kita lanjut ke instalasi aplikasi ya. Instalasi aplikasi, software aplikasi. Nanti di sana kalian akan sama ada prakteknya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini tadi sudah disimpulkan, kalian juga sudah mengerjakan soal, sudah berdiskusi gitu ya. Nah, menurut Bapak emang pembelajaran hari ini cukup menarik gitu ya, semuanya aktif. Ya, seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Ketua kelas dipimpin lagi. Baik Pak, izin mimpin doa ya Pak. Ya, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selamat siang anak-anak. Tetap jaga kesehatan, Siang. hati-hati nanti di jalan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin keluar ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Dadah, Pak.